bangun, tapi dengan bangunnya kita tentunya Allah tidak akan zalim kepada kita semuanya. Allah sudah menyediakan rahmat dan barokahnya. Dan semoga dengan kita melanjutkan kegiatan pagi hari ini, Allah akan menambah barokah kepada kita semuanya. Paling tidak barokah umur kita, karena kita akan mengkaji apa yang menjadi pesan Allah Ta'ala, apa yang menjadi nasihat Rasulullah SAW. Dan hanya dengan dua perkara inilah hidup kita akan selalu barokah dunia hatta akhirah. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita masih membahas tentang doa yang Rasulullah pesankan kepada kita semuanya, yang saya yakin masih ingat semuanya. Dulu kita pernah membahas apa? Doa yang cukup pendek, yang Rasulullah minta kita jangan melupakan. Yang berarti pesan itu menunjukkan karena kita sering lupa, yaitu Allahumma a'inni. Kita masih melanjutkan doa ini ya. Jadi jangankan sampai subuh doanya jalur kan terkotin kita. Jadi begitu mudahnya kita itu menggambarkan tabiat aslinya sebagai manusia. Bahkan kadang-kadang kita sebagai dalih untuk melakukan kebaikan. Namanya aja manusia kan memang perlu kadang-kadang jadi dalih. Tapi kita harus ingat, kalau Rasulullah sudah pesan jangan sekali-kali engkau lupakan, maka tentunya bagi kita sebagai umat beliau yang berharap syafaat beliau, berharap kita nanti termasuk orang yang dipanggil oleh Rasulullah dan itu surga, tentunya ya kita jangan main-main terhadap pesan Rasulullah SAW. Dulu yang kita bahas, kenapa Rasulullah pesan jangan dilupakan syukur kepada Allah, karena satu, tabiat manusia itu belum. Yang kedua, salah. Yang kedua, Salah. karena memang digoda oleh jin. Jin itu paling tidak senang kalau ada hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka selalu bersuara lewat apapun bagaimana supaya kita tidak pandai bersyukur. Gitu. Jadi itu paling tidak dua inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian pagi hari ini kita akan membahas, kita juga sering begitu mudahnya melupakan cara bersyukur. Maaf, syukur itu hukumnya apa? Wajib. Hukum syukur itu apa? Wajib. Bapak-bapak ragu-ragu kayaknya. Apa Pak hukum syukur? Wajib bersyukur. Yakin? Ibu-ibu? Wajib. Tadi banyak syukur ibu-ibu kan ini. Jadi harus kita pahami, satu syukur itu hukumnya wajib. Tidak ada sesuatu yang berhukum wajib kecuali di situ Allah memberi cara. Tidak ada suatu perkara yang berhukum wajib kecuali Rasulullah menjelaskan bagaimana supaya kita mampu melakukannya. Nah, di sini yang kita kadang-kadang tahu hukum wajib tapi tidak mau tahu bagaimana caranya. Sehingga seolah-olah kadang-kadang kita alhamdulillah, kita syukuri aja. Tapi bagaimana caranya? Dan ini penting. Jadi bahkan para ulama, ya Luqman Al-Hakim itu kan sebenarnya dalam memberi pesan itu luar biasa banyaknya. Cuma yang Allah abadikan hanya beberapa perkara dalam Al-Quran.
Silakan buka dalam Tafsirul Ma'ani. Pesannya Luqman Al-Hakim itu sampai 2 lembar tulisan lembut. Itu berarti kan begitu banyaknya. Di antara salah satunya beliau mengatakan tafakkaru ala nikmatin. Hanya berpikir satu nikmat Allah, afdalul ibadah, seutama-utama ibadah. Jadi syukur itu adalah ibadah. Dan tidak ada satupun ibadah yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaifiyahnya, tentang caranya, termasuk syukur ini. Maka bagi ibu-ibu yang setelah siang menulis dengan pulpennya, bagi bapak-bapak yang siang mungkin mengantuk dengan menulisnya, yang penting dengarkan bagaimana supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena satu yang harus kita ingat, setan itu sudah mengatakan secara langsung di hadapan Allah, di antara hamba Allah yang tidak mampu digoda adalah orang yang pandai bersyukur. Maka syukur ini sebagai benteng dari syaitan. Kalau kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya di antaranya sudahkah kita membentengi diri kita dari setan dengan bersyukur, gitu loh. Baik, yang pertama, ya, cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zumar. Allah dengan tegas, balillah, balik Allah, fa'bud, maka beribadahlah kepada Allah, fakum minasyakirin, maka kamu menjadi orang-orang yang apa maknanya? Bahwa apapun yang berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala, seberapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak menggunakan untuk ibadah kepada Allah, maka bukan orang yang bersyukur. Luar biasa, begitu jelasnya Rasulullah. Sehelai pakaian yang kita pakai bisa menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Satu suap makanan yang kita telan bisa menghapus dosa-dosa yang telah lewat. Tapi manakala sehelai pakaian yang Allah berikan, sesuap nasi yang Allah berikan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kan kita harus sering bertanya, berapa banyak pakaian yang ada di lemari kita, berapa pakaian yang kita gunakan untuk ibadah. Saya kadang-kadang mau ketawa tapi sedih. Ya, sehabis pengajian ibu-ibu kadang-kadang begitu mudahnya cerita alhamdulillah. Ya. Kita lihat Pak, bencana begitu banyaknya, kita masih diberi kecukupan pakaian. Semua pakaiannya habis setelah banjir. Tapi tak mau saudara, kesehatannya berapa pakaian yang dimiliki ibu? Ya alhamdulillah setiap ada hajatan saya harus memang pakaiannya. Sampai maaf istri saya bukan penjahit, cuma sering diminta tolong oleh perempuan untuk ya menjahitkan pakaian khusus untuk mantenan. Loh kok kenapa dijahit? Lah kan ini belum pernah dipakai Pak. Oh gitu kok. Setiap mau ada acara mantenan pakaiannya dan hanya dipakai untuk mantenan. Ini dulu memang mungkin pernah kita sampaikan, kenapa Imam Malik setiap malam menangis? Ya, karena diberi nikmat oleh Allah berupa 2 bejana, 2 panci. Yang satu belum pernah terpakai. Beliau menangis. Kenapa menangis? Di waktu ditanya muridnya, lima tabki, ya Imam, kenapa engkau menangis wahai Imam?
Kaifa nujajibu ala su'alillah inda yaumil qiyamah, saya bagaimana bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat terhadap bencana yang satu ini, sementara belum pernah sama sekali saya pakai. Kemudian kita tanya pakaian yang banyak kira-kira gimana nantinya kalau hanya untuk mantai nangkau. Maka saya kadang-kadang berharap bahwa kolo-kolo ngajiin aku pakaian PSHT apa? Oh, coba benang kantor kok dulu kan? Iya sih. Nggak apa-apa sih sholat seragam biasa. Kadang-kadang kita seperti itu khusus pakaian kantor. Kalau untuk kita mau bersyukur terhadap pakaian yang kita gunakan untuk ibadah karena jelas belum kita menjadi orang yang bersyukur, maka kalau apa yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk ibadah, maka Jalalain dalam kitab tafsirnya ada. Saya katakan Imam Jalalain itu karena memang beliau namanya Jalaluddin, semuanya dua-duanya. Dalam tafsirnya, tafsir Jalalain, beliau mengatakan alama atoka, apapun yang telah Allah berikan kepada engkau berupa taufik, berupa kemampuan apapun, harta apapun, li ta'atihi wa ibadatihi, untuk ketaatannya kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Wa li anna syukru dzalik, karena syukur dengan wujud ibadah kepada Allah afdalu minasyakri, seutama-utama syukur. Dari apa? Ala ni'amiyati, jikalau hanya kita bersyukur secara lisan ketika kita mendapatkan nikmat. Kita sering seolah-olah kita sedang jadi ahli syukur ketika Allah memberikan nikmat dengan alhamdulillah. Tapi kita tidak berpikir untuk apa nikmat ini. Mampukah saya menggunakan pemberian Allah ini untuk ibadah? Jadi bukan hanya kalimat alhamdulillah, sekalipun Rasulullah dalam hadisnya fa in taqul alhamdulillah wa dzaka syukruka, jika engkau mengucapkan setiap mendapat nikmat Allah dengan lafaz alhamdulillah, itu wujud syukur engkau. Tapi itu syukur bilisan. Sementara yang Allah minta fa'bud, maka ibadahlah engkau wakul. Kul itu kata yang sering digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, suatu kepastian dari Allah, ya sebagaimana fa'idza aradallahu ayyab, jika Allah mengingat suatu ayyakulu kun, yang sering diartikan oleh orang Jawa, maka jadilah, kan gitu ya, pasti jadi. Artinya kalimat kun ini kepastian dari Allah, siapapun yang menggunakan nikmat Allah untuk ibadah kepadanya, maka pasti dinilai oleh Allah syakirin, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya, maka sering juga di mana-mana saya sampaikan, mobil yang kita gunakan berapa kali untuk pengajian atau hanya untuk mengantar istri ke mall. Tapi kadang-kadang suami juga hanya cukup mengantar istri ke pengajian, tapi setelah itu sepeda motor yang kita miliki sering kita gunakan untuk apa kira-kira? Jadi ini harus sering kita tanyakan dengan harta yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita gunakan untuk ibadah? Sepatu yang kita miliki pernahkah kita bawa ke masjid? Bodoh pantas sepatu. Kata siapa yang pantas-pantas saja lah. Gitu. Jadi ini harus sering kita tanya. Maka luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah di waktu ditanya muridnya, kaifa syukruka bi asbab, bagaimana syukur engkau wahai Imam
ketika pagi. Nah, ini yang mungkin berat bagi kita. Kita harus meninjau lewat Allah apa yang ada di tubuh. Gitu. Banyak sekali sampai Imam Syafi'i menjelaskan dari pagi sampai sorenya terhadap kemanfaatan anggota tubuh ini, karena ini semua atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka saya pribadi memang selalu berusaha, kalau saya isi pengajian di mana-mana, jangan keduluan jamaah. Saya di mana-mana. Boleh tanya itu di Sidoarjo itu. 12 tahun nggak pernah saya tuh keduluan jamaah, mesti dua saya. Kenapa? Karena ini saya harapkan saya kira wujud syukur saya atas Allah menitipkan ilmu kepada saya. Saya nggak mau gayanya dia itu dia kata terakhir sambil sholawatan kata anak saya. Sekalipun saya pernah, saya kaget begitu turun dari mobil kok langsung berdiri semua sholawatan. Ini pengajian apa saya bilang? Bingung saya. Disuambut dengan orang-orang yang surban. Kebetulan aja waktu itu saya bersurban, sehingga kalau saya nggak bersurban saya tentu malu. Kok gimana yang nyambut bersurban saya enggak? Sepanjang jalan tuh menuju ke lokasi itu saya kanan kiri. Saya nggak macam itu. Saya berusaha datang lebih awal, karena ini harapan saya, ini saya wujud syukur saya atas ilmu yang Allah amanahkan kepada saya. Jadi satu itu. Kalau kita lihat salah satu firman Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dengan yang baik. Washkuru lillah, bersyukurlah engkau semuanya kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau hanya kepada Allah beribadah. Maaf, saya tidak akan melihat konteksnya, saya akan melihat secara nahwunya. Di situ ada in kuntum. Semua para ulama tafsir membahas secara nahwu bahwa itu adalah huruf syarat. Yang artinya apa? Bahwa syarat kita bisa bersyukur manakala kita mampu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, in kuntum iyyahu ta'budun adalah kalimat ta'lil, kalimat penguat yang menunjukkan, menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara ibadah. Bahkan beliau dengan tegas, wala tatimma syukruka, tidak dikatakan sempurna syukurmu, ya, illa bi'ibadah, kecuali kita gunakan nikmat Allah itu untuk ibadah. Itu satu. Maka mari ya, kita sudah tua. Untuk dari ini. Untuk dari ini. Ya. Nikmat Tuhan ini kita gunakan untuk ibadah. Karena apa, kalau sudah tua kok belum ibadah itu yo. Kalau belum kita nyoba mami. Betul. Begitu kita anak satu atau sudah tua, itu satu. Banyak sekali ya para ulama itu menjelaskan bahwa yang akhirnya disimpulkan kullu nikmah, semua kenikmatan Allah la yuballighu taqarruban ila Allah, tidak mengangkat diri kita, tidak menghantarkan diri kita untuk takarrub kepada Allah, fahuwa baliyah, maka syukur itu syukur yang kosong. Sekalipun lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Semua nikmat yang tidak bisa menghantarkan kita untuk takarrub kepada Allah, fahuwa baliyah, syukur yang palsu. Syukur yang hanya kamu fase dalam lisan. Itu kesimpulan para ulama. Kenapa?
Karena syukur itu taghayyuru nikmatallah li ta'atihi. Merubah kenikmatan Allah untuk taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu adalah isti'anatahu liridaihi bi ibadatihi. Memanfaatkan, menggunakan, mentasarufkan harta nikmat yang Allah berikan untuk meraih ridha Allah dengan jalan ibadah. Paham ini? Paham mau pikir? Insyaallah. Paham tidak? Insyaallah. Nah, kalau mau paham harus kita satu persatu kita hitung nikmat yang sudah Allah berikan itu. Jadi itu. Bapak diberi istri itu nikmat apa? Nikmat. Nikmat berapa? Kayaknya saya jangan tadi beban ya. Nikmat karena Allah sendiri yang sudah menjelaskan kok. Nikmat begitu aja seorang istri diberi suami juga Nikmat. itu paling nikmat. Itu nikah loh. Jadi itu mari kita sama-sama jangan sampai istri kita, anak kita akhirnya melalaikan ibadah kita kepada Allah. Karena jelas Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kau dibinasakan oleh istri dan anak untuk zikir kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur. Seharusnya laki-laki kalau sudah nikah semakin semangat, tapi kebanyakan laki-laki kalau sudah nikah ada bahasa bilek, bisa bilek, biar guru khusus rukun sangat ngaji. Terus nikah, Lali. itu sebenarnya bilek, kalau tenggaru dulu, bisa bilek. Padahal begitu nikah seharusnya. Dan kita lihat Rasulullah SAW di waktu ditanya oleh istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah melilirnya lagi Rasulullah. Ternyata melilirnya Aisyah memegang kaki Rasulullah dan kaki Rasulullah bengkak karena sholat malamnya. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Atam al-hadha sampai seperti inikah engkau ibadah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau kata Aisyah, qad ghafarta ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang? Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala ahabbu, wahai Aisyah, tidakkah aku senang akuna 'abdan syakura, jika Allah memasukkanku menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kita cuma sholat yang 5 waktu aja masih menawar, mendengar azan wa khusyuk. Rasulullah luar biasa. Sholat malamnya bukan sholat yang 5 waktu, tapi jelas sekali. Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak aku senang jika Allah menjadikan saya ini hamba yang pandai bersyukur karena ibadahnya. Sementara kita 5 waktu. Dan bagi seorang laki-laki, ya maaf, kita tanya, Bapak Ibu, doa yang paling sering dimohon kepada Allah itu apa? Doa apa? Atau tak pernah minta? Doa sabu jagat. Doa sabu? Doa muda sama ya. Rasulullah memberi petunjuk yang paling mudah bagi kita untuk melakukan. Betul. Ya, kenapa kebahagiaan dunia itu tidak diukur dengan materi? Karena itu doa dari Allah, Allah yang paling tahu.
Mau saya tunjukkan? Mau nggak? Mau. Betul, simpel sekali. Orang repot-repot tuh duit, betul. Sekalipun kita suami harus cari wah, gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, man akramun nasu. Wahai Muhammad, siapa orang yang paling mulia katanya? Apa kata Rasulullah? Al-maksu fil masjid wa tamsi bi aqdami li sholatil jamaah wa tawaddu bi husnil wudu'i fi makarih. Siapa yang mau berdiam di masjid tentunya untuk menunggu sholat Sholat 5 waktu. wajib kan ya. Kemudian mau jalan kaki ke masjid, didahului dengan wudhu yang sempurna, terutama wudhu dalam kondisi di apa kata Allah? Faman fa'ala dzalik. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan itu? Qad awsa khair. Sungguh hidupnya akan baik. Fa'idza mata khair. Jika dia mati pun mati dengan baik. Setelah itu Rasul melanjutkan dengan firman Allah, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa bahwa mukmin. Siapa laki-laki perempuan yang asal dia mukmin kok mau melakukan kebaikan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah akan kami beri kehidupan yang baik, wala najziyannahu, dan pasti akan aku balas ajrahum, pahala mereka di ahsani ma, lebih baik dari apa yang dia lakukan. Ini gambaran menunjukkan dunia hatal akhirah baik dan luar biasa. Ini jaminan dari Allah. Siapa yang senang sholat jamaah pasti mendapat jaminan kebaikan hidup dunia hatal akhirah. Karena di hadis lain Rasulullah salasun dzarabin Allah. Ada 3 orang yang pasti dijamin oleh Allah hatta yatawaffa, sampai matinya. Siapa di antaranya? Adalah man raha ila masajidillah di sholatil jamaah. Siapa yang senang ke masjid Allah untuk sholat jamaah. Dan saja kapan-kapan kalau kita pernah sholat. Yang kedua, bagaimana cara kita syukur? Yang ini mungkin lebih sering kita lupakan juga. Ya, siapa yang tidak punya orang tua? Siapa yang tidak punya orang tua? Ingat ya, kita sekalipun sudah beristri dan beranak, bahkan atau mungkin laki-laki sudah beristri 2, ada Pak? Oh sudah pinggir? Ya, bahkan kita sudah bercucu. Ya, sekalipun kita sudah dipanggil Mbak oleh cucu kita, kita tetap posisinya anak di hadapan orang tua kita. Ya, mereka mau memisah, mau cocok bagus. Posisi kita sudah disebut kakek, nenek, tapi di hadapan orang tua kita tetap sebagai anak. Ini yang harus kita pahami. Dan kata Allah Subhanahu wa taala jelas sekali dalam surah Al-Luqman, wa waswaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Apa kata Allah? Anishkurli wa wali. Syukurlah engkau kepadaku dan syukurlah engkau kepada orang tua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan
May yashkurullah, siapa yang bersyukur kepada Allah wala yashkur ala walidayhi, tapi tidak bersyukur kepada orang tua, la yuqbal, maka syukur itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, syarat syukur kita kepada Allah harus bersyukur kepada orang tua. Jadi ini harus kita pahami. Kadang-kadang saya melihat, bahkan saya kadang-kadang sempat tanya, alhamdulillah mas, sukses nih, alhamdulillah. Dan ini ada kenyataan di Wonosobo ini, ada. Saya sampai akhirnya nggak mau dipinjam mobilnya, dipinjam sepedanya. Ada anak sukses sampai punya mobil 5, Pajero, Avanza, ya, kemudian TAF itu ya, kemudian Elsape, kemudian SS. Orang tuanya sekalipun belum pernah diajak. Padahal ya kalau orang tuanya ke sawah, ya, orang bawah ini bukan ladang sawah, itu ya jalannya ke bawah, itu tidak pernah gombah bareng, tengok bareng. Padahal kalau nggak tiba, yang belanja bannya yang orang tuanya. Cuma dia ada cucunya kalau sepeda motor ke toko ban, saya itu pulang, nanti dia yang jemput pakai mobil banyak itu. Saya kaget orang tuanya cerita, ulo dereng nanti tunggal lompat tahun. Tunggal. Ya Allah ya Rabbi. Dan para ahli tafsir dalam menafsirkan firman Allah, washkuruli waliwalidayhi, bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada orang tuamu. Semua ahli tafsir mengatakan siapa yang bersyukur kepada Allah tidak disertai syukurnya kepada orang tua, maka Allah tidak akan menerima rasa syukur. Sekalipun mungkin bisa kita bahasa dengan kalimat tahmidnya, sekalipun mungkin jika kita hitam karena banyak sujudnya. Kenapa Allah ya, menyandingkan ya, apa itu menyandingkan? Saya baru sendiri. Mensejajarkan antara syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Ini maaf, dalam Al-Quran ada 3 hal yang selalu disejajarkan oleh Allah, yang menunjukkan kedua-duanya harus berjalan bersamaan. Contoh, ati Allah wa ati Rasul. Ya. Taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul harus sejalan. Yang kedua, aqimis shalah wa atuz zakah. Orang kaya kok mau sholat kok, tidak pernah zakat, maka sholatnya tidak diterima. Yang ketiga yaitu washkuruli waliwalidayhi. Syukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang. Bagaimana caranya? Kepada orang tua. Bagaimana? Munjung atau ini sebentar lagi puasa berikan pakaian atau berjaga? Membuat? Caranya apa? Bisa dolar, metropoli itu. Mencari ridhonya, hanya itu. Kalau kita lihat dalam tafsir,
Kalau mana ya, dijelaskan secara urut semuanya, tapi kesimpulannya kita harus bisa mencari ridho orang tua, baik secara sikap, baik secara ucapan, baik secara berbuat. Kenapa? Karena seolah-olah baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Dan ini yang paling banyak tidak mau tahu seorang anak. Maka tadi saya sampaikan, sudahkah engkau birrul walidain pada orang tua? Alhamdulillah kata orang sudah. Dengan cara apa? Bok kita ngasih uang 1 juta. Kalau orang tua tidak ridho, itu bukan birrul walidain. Bukan. Kita lihat seorang sahabat, ya, di waktu kita izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut jihad, apa kata wa kaifa abawan? Bagaimana kondisi orang tua? Wa yabki Rasulullah, dia menangis saya berangkat. Irji, pulanglah. Dan jadikanlah orang tuamu tertawa sebagaimana aku telah membuat dia menangis. Padahal untuk jihad. Kita belum dikatakan birrul walidain manakala belum bisa membuat orang tua ridho dengan sikap kita, dengan ucapan kita, dengan pemberian kita. Karena apa? Saya sering bersurvei kepada orang tua, beri kurba, putra-putra, itu sikan. Ada yang banget kali pulau Pak, Mas. Ini omongan nih. Setiap minggu muncul orang tua dengan makanan yang terbaik menurut dia, tapi dia anak omongan sih dari. Akhirnya kan tidak tahu ya orang tua pakai apa. Sampai ada orang tua kalau tidak saya mesti diambil untuk makan makanan yang dikasih anaknya. Lo nopo mbak toko tidak. Kali ngewei yo. Cebok panano. Akhirnya saya makan. Kenapa saya nggak enak kalau sudah diambil nggak kata-kata mesti kalau saya nggak dekat gitu langsung masalah mesti langsung dia. Dibanding musuh. Gimana sih? Maka saya berusaha bagaimana dia senang kan gitu ya. Lo mungkin putranya ribut bang. Nek ngertos kula senedi, ora apa-apa kok nyusun ngomong lho. Bukan kunjungan, bukan pemberian yang membuat orang tua senang. Maka kalau kita belum bisa membuat orang tua bisa tertawa di hadapan kita, belum birrul walidain. Sekalipun kita maaf, yang ngomongi sopanis, membahasa sogosinto. Ya kan sopo kan berlawan lagi. Isi halus, kromo, pinggir, kami, sogosinto, kan gitu ya. Bahasa melipit. Tapi sikapnya menyakiti orang tua, bukan birrul walidain. Jadi harus kita paham. Syukur kita kepada orang tua adalah bagaimana kita bisa mencari ridho orang tua kita. Maka tanyakan kalau mau bilang, Ma, Pak, nopo ikam kata satu bapak kok rumah kalian itu harusnya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Tahu tidak kira-kira ibu? Apa yang membuat senang orang tua hari itu? Belum tahu. Jangan harap kita sudah birrul walidain. Sekalipun kita mungkin jatah bulanannya, jatah pakaiannya, jangan harap kalau kita belum tahu apa kesukaan orang tua dari diri kita. Karena apa? Belum tentu pemberian. Saya sendiri, saya tidak pernah memberi apapun kepada orang tua saya. Karena saya menanyakan, Bapak, sedikit kata sakit belum. Sampai ini tiap hari lahir, mungkin terjemah Al-Quran.
Maka maaf di dapur, ibu saya itu nggak pernah lepas dari Al-Quran. Nanti sawan nanti berhubung pawon kan bukan gas. Yang nanti sawan itu kalau saya datang ya sudah, itu hati ya sudah saya kaget. Itu yang membuat senang. Tapi beda dengan kakak saya, karena kakak saya kan kerja di kantor, mesti kakakmu kok kembali ya, kantor mesti kok jadi kurang pengusaha. Saya pesen sama kakak saya sampai dari kantor, udah bisa kurang yakin gitu. Iya kan? Jadi kalau kita belum tahu apa yang membuat ridha orang tua dari kita belum dikatakan biru walidain. Kenapa? Kita sering mencari ridha Allah, tapi tidak mencari ridha orang tua. Sementara Rasulullah ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah tergantung keridhaan orang tua. Wasuf Allah, kemurkaan Allah orang tua. Atas murka orang tua. Kadang-kadang ada yang bangga alhamdulillah badaro belum menghasilkan yang suka pulau. Tapi ahli hasil terdilarang di situ. Jadi bukan materi kalau kita mencari orang tua. Sehingga saya mau bahas bahasa di Al-Quran kok bahasa halus oleh orang tua seperti kan kesakit kalimah betul. Ya, karena apa? Bahasa halus pun belum menunjukkan di rumah. Muridnya kalau orang tua belum ridho dari sikap kita, dari ucapan kita, maka ya, saya sering pesan sama anak-anak, kalau kamu mau biru wanita, tanyakan apa yang membuat orang tua senang dari saya. Kalau sudah senang siri, ngapunten kok kula niku nek kula guyon iki saged guyone kali kula terus. Nggih pun kok nggih yo. Tapi yang ngapunten kala-kala kula omong kasar mau yo ora ono arti ngene lho. Bapak dan begitu ngapunten bidan selama itu kan nanti silaturahmi kan kula pas kesana ke ibu kula nganti gumun. Terus niku napa Pak sampai lha niku pamajan ibu niku rasa semenek. Kali kula gelem guyon niku. Jadi ini penting. Apa yang disenangi orang tua dari kita? Bukan hanya secara dohir yang sering dikatakan ya, harus sopan. Sopan itu kan dohir. Tapi betulkah kesopanan kita membuat ridho orang? Yang kedua, kenapa kita kok lebih penting mencari ridho orang tua? Orang tua kita melayani kita itu dengan perasaan. Harus kita pahami. Sementara kita mencintai orang tua dengan nafsu, dengan makro. Orang tua mensikapi anak itu dengan perasaan. Anak bersikap sama orang tua dasarnya nafsu. Contoh di waktu kita anak ditanya teman, rumah sampai digali, padahal rumah ibu Tuane. sepundi rumah sampai ini pundi itu. Ada rumah orang, ada orang tua yang mengaku rumahnya kalau dia sudah numpang di anak. Padahal asli rumahnya sendiri, contohnya rumah Sandi, kan rumahnya sendiri. Nah, Tenggarong itu anak bodokan mesti yang rumah Sandi. Itu kan yang buat orang. Pernah orang tua mengatakan ini gila di kulo? Tidak pernah. Kulo numpang tenggen kenapa? Kalau seperti itu kata jogo, otomatis anak tersinggung. Kita bahkan kalau bikin waktu montorin kulo pak. Padahal itu motor asal lemah kok. Jadi banyak terjadi di atas. Maka saya sering tahu di atas di pemuda-pemuda
Sopo sing wani bondo atau bondo warisan durhaka sama orang tua. Loh kenapa? Batin tulang orang tua itu untuk berpikir anak. Begitu anak dapat kok dijual. Kurang ajar. Maka tahu, jangan sekali-kali berani menjual harta waris. Sekalipun sudah diserahkan ke kita. Karena itu salah satu wujud durhaka. Orang tua bagai tulang itu berpikir untuk anak. Sementara anak bagai tulang berpikir untuk diri. Satu kali kita berusaha. Hukumnya nih. Maka kita harus latihan menghadapi orang tua juga dengan hati. Maka siapapun yang seorang anak sampai membuat orang tuanya kangen, hati-hati. Hati-hati. Bahkan zaman sekarang sudah juga orang tua kok gak sudah datang. Kalau hati-hati, kualat. Karena kalau orang tua sudah kangen sama anak, mas. Tidak doyan makan, tidur pun tidak. Maka kita harus sikapi orang tua itu dengan kasar, jangan dengan nafsu. Kalau minum hati loh anak, kadang kesannya itu nopo, jadi mau tak tubasakan, dulu ini harus ubur, ini bubure, kok buatan tidak. Untuk gemes mau anak kayak mau untuk gemes. Bahkan sampai maaf, para ulama sekalipun orang tua tidak pernah memberi apapun, bukan berarti kita boleh durhaka. Karena tanpa orang tua, adakah kita? Tidak apa yang diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Aqaf. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, curahkanlah kepadaku supaya aku mampu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan nikmat yang Engkau berikan kepadaku lewat orang tuaku. Kalau banyak nikmat yang diberikan lewat orang tua, kita tidak pernah berpikir. Sampai mungkin kita bisa berkarya, kita punya harta, apa kata Rasul?